Yang ilegal jelas harus dilarang, termasuk handphone, barang yang sepertinya tak bisa kita lepas ya untuk keperluan sehari-hari. Anda tahu kasus PS Store yang ramai sekali di sosial media yang sering endorse handphone ke artis-artis dan influencer itu. Nah, pemiliknya baru saja ditangkap Ditjen Bea Cukai akibat peredaran HP ilegal. Nah, kasus seperti ini tentu menjadi bukti ya bahwa HP black market ini masih merajalela di pasaran. Nah, selengkapnya kami paparkan dalam HP ilegal masih nyala di Indonesia. Nah, perlu diketahui kasus itu hanya bagian kecil dari banyaknya kasus HP ilegal yang beredar di tanah air. Gabungan Pengusaha Elektronik atau Gabel ini menyebut bahwa setiap tahunnya setidaknya ada 10 jutaan unit HP ilegal dengan nilai yang ditaksir ini bisa mencapai 2,5 triliun rupiah. Nah, kok bisa? Jawabannya ya melalui penyelundupan. Jadi sayang sekali modus penyelundupan masih terjadi. Masih saja ada kelemahan yang membuktikan bahwa HP ilegal ini bisa santuy-santuy aja hadir di Indonesia. Nah, bagaimana caranya? Di beberapa kasus contohnya adalah penyelundupan lewat pantai. Nah, kapal Bea Cukai ini mengaku sulit mengejar kapal penyelundup. Jadi katanya nih kapal si penyelundup ini lebih canggih dari kapalnya Bea Cukai. Nah, sehingga banyak yang akhirnya tidak bisa tertangkap. Nah, kemudian bicara soal wilayah pengawasan. Indonesia adalah negara kepulauan yang berbeda dengan negara kontinental. Sehingga pihak Bea Cukai juga mengaku masih ada kendala dari pengecekan data dan juga pengawasan dari gerbang masuknya barang dari luar negeri, khususnya untuk dari jalur laut. Nah, kelemahan seperti ini harus segera diatasi oleh aparat, apalagi wilayah perbatasan seperti Batam yang sering sekali ataupun juga sudah terkenal dengan ladangnya barang-barang elektronik black market. Nah, pasalnya jika tidak dituntaskan, maka pedagang HP ilegal juga akan semakin menjamur di mana-mana dan tentunya ini juga akan berdampak bagi kerugian negara. Kita akan lihat di slide berikutnya. Kementerian Perindustrian mengaku per tahunnya ada potensi kerugian penerimaan negara akibat HP black market. Ini setidaknya mencapai 2,81 triliun. Nah, kerugian triliun rupiah ini juga turut berpengaruh pada pendapatan pajak pemerintah. Pasalnya, di setiap jutaan unit HP ilegal yang berhasil beredar, mestinya ada potensi pajak pertambahan nilai atau PPN 10% dan juga pajak penghasilan 2,5%. Nah, di samping itu tidak hanya pemerintah saja yang juga gregetan. Ini pengusaha elektronik juga ikutan kesal karena kan mereka juga selalu taat membayar pajak. Nah, sebenarnya upaya peredaran HP ilegal ini juga sudah dicoba untuk diatasi dengan berbagai aturan dan juga kebijakan. Kita akan lihat seperti apa. Nah, peraturan pemberantasan HP ilegal sudah tertuang dalam peraturan Menkominfo nomor 11 tahun 2019 terkait pengendalian perangkat telekomunikasi yang tersambung ke jaringan seluler melalui Identification International Mobile Equipment atau IMEI. Bahkan peraturan ini dikeluarkan langsung oleh 3 menteri sekaligus. Kita lihat ada Menkominfo, ada Kemendak dan juga ada Kemenperin di sini. Nah, pada 18 April lalu sebenarnya sudah diresmikan aturan penerapan kebijakan ketentuan registrasi IMEI di situs imei.kemenperin.go.id. Jadi Anda juga bisa cek di situs tersebut. Jadi HP yang legal, kode IMEI-nya ini ada di perangkat elektronik. Ini tentunya nanti akan terdaftar dan tervalidasi resmi di sistem Kemenperin. Nah, pertanyaannya kan sudah ada penerapan aturan ini. Kok masih bisa sih kasus HP ilegal ada di Indonesia? Jadi bagaimana nasib dan kepercayaan konsumen kalau gitu? Kita akan lanjutkan di slide berikutnya. Ini dia Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI angkat bicara mengenai masalah yang terjadi pada kebijakan validasi IMEI. Nah, kebijakan itu dikatakan olehnya sebenarnya bukan semata-mata karena masalah kerugian negara, tetapi tentunya juga ada aspek perlindungan konsumen yang perlu diprioritaskan. Nah, pasalnya ada yang berbeda dari ponsel legal dan juga yang ilegal. Jadi perlu diingat, selain harga HP ilegal ini harganya murah, kepastian dan jaminan ataupun garansinya ini juga harus dipertanyakan karena garansi harusnya didapatkan dari produsen bukan sekedar dari jaminan toko. Nah, selain itu Direktur Pengawasan Barang dan Jasa Kemendak Ojak Manurung ini juga mengatakan bahwa produsen importir wajib mencantumkan IMEI pada kemasan dan menjamin bahwa produk tersebut
tervalidasi. Jika tidak, sebenarnya ada sanksinya. Selain produknya nanti bisa ditarik dari peredaran, izin usaha juga bisa terancam dicabut. Nah, peraturan ini juga berlaku bagi masyarakat yang membeli produk elektronik lewat online. Jadi, penjual ataupun merchant di marketplace online ini diwajibkan untuk memberi surat pernyataan bahwa produk elektronik yang dijual bukanlah produk ilegal. Nah, meski aturan IMEI ini sudah berlaku, muncul lagi pertanyaan berikutnya. Apakah benar HP ilegal ini masih bisa dipakai? Kita akan lihat. Nah, menurut pengamat keamanan siber dari vaksin.com, Alphonse Tanujaya, dia menilai bahwa ada kemungkinan HP ilegal ini masih bisa digunakan meski aturan IMEI-nya ini sudah berlaku. Bagaimana caranya? Aturan itu bisa diakali dengan menggunakan IMEI lama yang sudah didaur ulang. Nah, di sini berarti masih diperlukan kontrol yang lebih ketat lagi dari Kemenkominfo dan juga Kemenperin terkait IMEI lama ini agar benar-benar bisa menghentikan peredaran HP ilegal. Selain itu, aturan IMEI juga bisa dikatakan belum berjalan optimal. Hal ini diakui oleh pihak Kemenperin bahwa alat validasi yang digunakan untuk validasi IMEI yakni Central Equipment Identity Register atau CEIR ini juga masih dalam tahap uji fungsi oleh operator. Jadi selama ini yang digunakan untuk validasi IMEI baru sekedar melalui komputasi awan atau cloud computing. Nah, itu bukan melalui perangkat fisik seperti CEIR di sini. CEIR baru akan dioperasikan untuk validasi IMEI pada Agustus mendatang. Nah, lantas bagaimana? Kita akan lihat juga perkembangan terkini terkait pangsa pasar ponsel di tanah air. Nah, penjualan ponsel tanah air menyentuh titik terendah di kuartal pertama tahun 2020. Penjualan turun 7% secara tahunan, kita lihat. Dan juga anjlok 24,1% secara kuartalan. Nah, hal ini disebabkan oleh berkurangnya daya beli masyarakat selama pandemi COVID-19. Meski di tengah situasi yang lesu, merek ponsel Vivo di sini mampu mencatatkan penjualan tertinggi. Pangsa pasar Vivo dalam 3 bulan pertama tahun ini mencapai 27,4%. Dan berdasarkan dari data dari IDC yang kami dapatkan, Vivo juga berhasil menggeser Oppo menjadi nomor 1 penguasa pasar ponsel di tanah air. Pada kuartal pertama tahun ini, Oppo hanya mencatatkan pangsa pasar sebesar 22,5%. Jadi Vivo dan Oppo, kalau kita lihat di sini yang sama-sama berasal dari China, ini juga berhasil menyalip Samsung, raja ponsel asal Korea Selatan, yang hanya mampu bertengger di posisi ketiga sebesar 19,4%. Nah, itulah beberapa fakta terkait peredaran handphone ilegal di tanah air. Bagaimana? Anda masih mau HP kece meski nanti amit-amit terblokir, atau HP yang sudah pasti resmi dan legal dan juga terjamin garansinya? Semuanya ada di tangan Anda.